Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, yaitu pada mata kuliah Manajemen Informasi Sistem, kami dari kelompok 7 akan membahas chapter ke-14, yaitu Emerging Trends, Technology and Application. Nah, sebelum lebih lanjut membahas tentang isi dari chapter ini, let's meet our team. Pertama, perkenalkan, nama saya Zarana Nafsandre. Di sini saya bersama dengan rekan saya, yaitu Syadin Alivia Yusuf, lalu ada Regina Humangtinias, lalu Reisa Almairanidita, lalu Kamila Syafa, lalu yang terakhir ada Hoirunisa Az-Zahra. Oke, pada bab 14 kali ini kita pertama kali akan membahas yaitu Trend in Software and Service Distribution. Yang pertama itu ada Pull and Push Technology. Apa itu maksud dengan pull teknologi? Pull teknologi yaitu pengguna menyatakan kebutuhannya sebelum mendapatkan informasi. Nah, biasanya ketika sebuah URL dimasukkan ke dalam perampan web sehingga pengguna dapat membuka situs web tertentu. Nah, misalkan dalam membuka misalkan aplikasi Pinterest, nah biasanya pengguna itu bakal ditanya interestnya di mana, sukanya apa, dan lain sebagainya. Nah, itu dinamakan dengan pull teknologi. Nah, lalu yang kedua ada push teknologi. Nah, push teknologi ini diartikan dengan sebagai server web mengirimkan informasi kepada pengguna, alih-alih pengguna meminta informasi dikirimkan kepada mereka. Nah, misal ketika kita membuka aplikasi, kita kan sudah menentukan interest kita misalkan di TikTok, yaitu dengan olahraga, lalu juga dengan musik dan lain sebagainya. Nah, nanti misalkan aplikasi tersebut nanti mengirimkan kepada kita informasi-informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang kita suka. Nah, itu yang dinamakan dengan push teknologi. Lalu ada yang namanya application service provider. Apa yang dimaksud dengan application service provider? Application service provider itu adalah menyediakan akses ke perangkat lunak atau layanan dengan biaya tertentu. Nah, lalu di dalam aplikasi service provider terdapat juga yang namanya software as a service, atau yang dikenal dengan SIS. Apa yang dimaksud dengan service as a service? Software as a service. Nah, software as a service ini dikenal sebagai perangkat lunak sesuai permintaan, yang dimana model ESP memberikan perangkat lunak kepada pengguna dengan biaya tertentu untuk penggunaan sementara atau jangka panjang. Nah, biar lebih mudah kita bisa langsung ke contohnya. Nah, contohnya itu misalkan Google ini memberikan layanan yang ada misalkan ada Google Calendar, Google Talk, Google Docs, Google Sites, Gmail for Business. Nah, aplikasi-aplikasi itu terhubung kepada suatu cloud atau penyimpanan lunak yang nanti bisa terhubung dengan internet. Nah, jadi ketika kita ingin membuka penyimpanan kita tidak perlu harus membuka device. Misalkan kita menyimpannya di laptop, nah kita juga bisa membukanya di HP gitu. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet buka laptop dulu untuk membuka file. Nah, karena penyimpanan datanya itu terhubung dengan cloud yang sama, yaitu dengan akun Google misalnya. Nah, dalam software as a service ini tentu saja ada memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya sendiri, ini tuh bisa memotong biaya bulanannya. Lalu yang kelebihan kedua itu softwarenya ini up to date, sesuai dengan permintaan pengguna. Nah, lalu tentu saja tidak luput dari kekurangannya apa saja. Yang pertama itu ada integrasi pengguna satu aplikasi dengan aplikasi lain dengan sistem lain itu bisa nggak sinkron, gitu, memiliki tantangan tersendiri. Lalu yang kedua ada generally user must accept. Nah, yang kedua ini pengguna itu rata-rata harus menerima update softwarenya, gitu, gak bisa menentukan software sesuai keinginan mereka. Nah, lalu biasanya yang ketiga ini biasanya perusahaan ini mempunyai kontrol yang lemah terhadap aplikasi yang sedang dikembangkan, sehingga aplikasi tersebut memiliki tentu saja ancaman-ancaman tersendiri nantinya yang tidak dibutuhkan. Virtual reality atau VR. VR ini menggunakan grafis 3 dimensi yang dihasilkan oleh komputer untuk menciptakan ilusi interaksi dalam environment di dunia nyata. Stereo sound dan tactical sensation-nya membuat kita immerse atau tenggelam di 3D real world. Ada dua tipe utama
environments di dalam VR, yaitu egocentric dan exocentric. Di egocentric, kita benar-benar tenggelam dalam dunia VR, sedangkan dalam exocentric, user hanya mendapatkan window view. Data yang ditampilkan tetap berupa 3D, namun hanya bisa melihat dan tidak bisa berinteraksi di dalam environment-nya. Di dalam VR juga terdapat beberapa komponen, yaitu ada visual and aural system. Ini adalah komponen yang membuat user bisa melihat dan mendengar di dunia virtual. User bisa menggerakkan kepala ke arah manapun tanpa kehilangan pandangan gambar. Lalu ada manual control for navigation. Komponen ini membuat user bisa menavigasi dan mengontrol objek-objek di dalam VR. Device yang paling sering digunakan adalah data glove. Dengan ini, user bisa mengambil objek atau merasakan sensasi objek, apakah itu kasar atau halus. Lalu ada Central Coordinating Processor and Software System. Ini adalah komponen yang menghasilkan grafis 3D high quality di dalam VR. Dan yang terakhir adalah Walker. Ini adalah komponen yang merecord user movement saat kita berjalan dari arah manapun menggunakan VR. Nah, VR ini juga sudah banyak diaplikasikan di beberapa sektor, seperti assistance for disabled, architectural design, education, bahkan flight simulation, dan sebagainya. Lalu ada augmented reality. Ini adalah cabang dari virtual reality yang menghasilkan gambar virtual namun ditempelkan pada dunia nyata. Contohnya pada aplikasi IKEA, di mana user atau konsumen yang akan membeli barang di IKEA bisa untuk mencoba melihat dengan kamera handphonenya apakah barang yang dia akan beli cocok diletakkan di dalam rumahnya. Komputasi awan itu ibarat gudang raksasa di langit yang menyimpan berbagai layanan IT seperti penyimpanan data, server, dan aplikasi. Nah, kita bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun melalui internet tanpa perlu repot-repot memilikinya sendiri. Keren kan? Nah, ada banyak keuntungannya loh untuk menggunakan komputasi awan. Yang pertama, ada skalabilitas. Kita bisa dengan mudah menambah atau mengurangi sumber daya yang kita butuhkan, seperti menambah server saat traffic website yang meningkat. Yang kedua, hemat biaya. Kita hanya perlu membayar sumber daya yang kita gunakan, jadi lebih hemat dibandingkan membeli dan memelihara sendiri. Yang ketiga adalah aksesnya mudah. Nah, jadi, kita bisa mengakses data dan aplikasi dari mana saja dan kapan saja melalui internet. Yang keempat ada fleksibilitas. Ada banyak pilihan layanan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ada beberapa model layanan dalam komputasi awan. Yang pertama, ada Cloud Public. Ini cocok untuk organisasi yang membutuhkan skalabilitas, kolaborasi web dan aplikasi standar. Yang kedua, ada Cloud Private. Cocok untuk organisasi yang beroperasi pada data sensitif. Yang ketiga, ada Cloud Hybrid atau kombinasi Cloud Public dan Private. Cocok untuk organisasi yang membutuhkan keseimbangan antara keamanan dan skalabilitas. Oh iya, ada satu lagi nih teknologi yang keren, yaitu adalah komputasi tepian. Komputasi tepian ibarat asisten cerdas yang membantu memproses data di dekat sumbernya, sehingga lebih cepat dan efisien. Keuntungan komunitas tepian yang pertama adalah real-time data analysis, yang kedua biaya operasional lebih murah, yang ketiga lalu lintas jaringan yang berkurang, yang keempat peningkatan kinerja aplikasi, yang kelima peningkatan keamanan dan keandalan, yang keenam skalabilitas yang lebih baik, ketujuh ada targeting pasar yang lebih mudah, yang terakhir adalah ketahanan terhadap gangguan jaringan. Selanjutnya adalah nanoteknologi. Nanoteknologi ini adalah cabang ilmu pengetahuan dan teknik yang dikhususkan untuk merancang, memproduksi, dan menggunakan struktur, perangkat, dan sistem dengan memanipulasi atom dan molekul pada skala nano, yaitu memiliki satu atau lebih dimensi pada order 100 nanometer atau 100 juta milimeter. Kemudian selanjutnya, banyak produk sehari-hari saat ini yang dibuat menggunakan nanoteknologi. 3 produk yang dibuat dengan nanoteknologi diantaranya yang pertama, sunscreen. Nanoteknologi digunakan dalam sunscreen untuk membuat partikel sunscreen lebih kecil dari biasanya. Ini membuat sunscreen itu lebih mudah menyerap ke dalam kulit dan memberikan perlindungan yang lebih baik dari sinar UV. Selanjutnya yang kedua, pakaian. Di pakaian, nanoteknologi digunakan untuk membuat bahan tahan air atau anti noda, di mana partikel-partikel nanoteknologi ini membantu bahan pakaian menjadi lebih kuat dan tahan lama terhadap air dan kotoran. Selanjutnya yang ketiga adalah dalam perabotan. Nanoteknologi dalam perabotan digunakan untuk membuat permukaan yang anti bakteri atau anti noda. Misalnya, meja atau kursi dengan lapisan nano dapat lebih mudah dibersihkan dan tahan terhadap bercak atau kuman. Di sini saya akan menjelaskan blockchain dan cryptocurrency. Nah, blockchain adalah jaringan terdesentralisasi dan terdistribusi yang digunakan untuk mencatat transaksi dari seluruh perangkat yang terhubung. Nah, saat ini ada 9 aplikasi, yaitu melacak makanan dan barang lainnya, pengembangan perangkat lunak yang aman, manajemen konten digital, memperbaiki catatan perawatan kesehatan, integritas, proses persetujuan hipotek, meningkatkan dan mempercepat pemrosesan klaim asuransi jejak audit,
pemungutan suara elektronik, dan kontrak pintar. Nah, selanjutnya adalah keuntungan dari kripto. Yang pertama adalah tidak dapat dipalsukan atau dibatalkan. Yang kedua adalah penyelesaian segera dan dapat dikirim dari orang ke orang yang mirip dengan email. Yang ketiga adalah biaya transaksi yang lebih rendah. Selanjutnya adalah tidak ada risiko pencurian kredit. Selanjutnya adalah tersedia untuk siapa saja yang memiliki ponsel pintar atau akses internet. Selanjutnya adalah akses global tanpa keterkaitan mata uang atau sistem mata uang pengawasan tertentu. Selanjutnya adalah kerugian dari kripto, yaitu tidak diterima secara luas, tidak ada cara untuk mengembalikan pembayaran, ketidakpastian sehubungan dengan peraturan, potensi kerugian finansial karena kehilangan data, potensi volatilitas dan manipulasi harga yang tinggi, dan seringkali tidak dapat ditukar dengan mata uang flat. Itu mata uang yang tidak dinyatakan pemerintah sebagai hal pembayaran yang sah, tetapi tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas. Baik, terima kasih. Quantum computing adalah jenis computing yang menggunakan fenomena mekanika kuantum seperti superposition dan entanglement untuk melakukan operasi pada data. Quantum computing menggunakan bit kuantum atau qubit yang memanfaatkan kemampuan unik partikel subatom yang dapat memberikan lebih dari satu keadaan, yaitu 1 dan 0 pada saat yang sama, dan dapat memposisikan di antara 1 dan 0 pada 360 derajat dalam 3 dimensi. Superposition yang berarti qubit berada di banyak status, dan entanglement yaitu ketertarikan antara qubit mempengaruhi status qubit satu sama lain. Karena sifat mekanika kuantum, sebuah quantum computing memiliki potensi untuk melakukan jenis computing tertentu dengan lebih cepat daripada classic computing. Popular application dari quantum computing yang pertama adalah computer dan network security. Quantum computing mampu memberikan teknologi enskripsi yang jauh lebih kuat yang akan membantu memberikan perlindungan untuk aset digital dan akan membuatnya hampir mustahil untuk memecahkan dokumen atau jaringan terenskripsi. Yang kedua adalah aviation industry. Quantum computing memungkinkan pemodelan komputer yang kompleks dan simulasi beragam skenario aeronautika. Hal ini akan membantu routing dan penjatuhan pesawat dan menjaga situasi langit lebih aman. Yang ketiga adalah data analitik. Quantum computing dapat membantu dalam memecahkan masalah pada skala besar dengan banyak variabel. Misalnya, NASA menggunakan quantum computing untuk menganalisis data dalam jumlah besar yang mereka kumpulkan tentang alam semesta serta penelitian metode misi luar angkasa yang lebih baik dan lebih aman. Yang keempat adalah forecasting. Quantum computing dapat meningkatkan perkiraan secara signifikan terkait skenario kompleks seperti cuaca ataupun siklus ekonomi. Situasi ini melibatkan banyak variabel input yang sulit dihadapi oleh classic computing. Yang kelima adalah pattern matching, yaitu menemukan objek di antara objek yang serupa atau berbeda dan memprediksi objek masa depan berdasarkan perilaku dan pola objek-objek dalam banyak aplikasi kehidupan nyata. Namun, untuk memproses hal tersebut diperlukan daya computing yang sangat besar yang dapat ditangani oleh quantum computing. Lalu yang keenam, medical and pharmaceutical research. Quantum computing dapat mempercepat proses menciptakan obat baru ke pasar dan mendapatkan persetujuan FDA atau Food and Drug Administration. Meningkatkan pengobatan kanker adalah salah satu prioritas utama menggunakan teknologi quantum computing. Lalu yang terakhir adalah self-driving car. Sebagian besar produsen mobil dan beberapa perusahaan teknologi sedang mengembangkan teknologi mobil self-driving. Alphabet dan Volkswagen menggunakan quantum computing untuk mengembangkan baterai, transportasi, dan teknologi self-driving. Volkswagen telah menggunakan quantum computing dalam mengoptimalkan arus lalu lintas untuk 10.000 taksi di Beijing dan terus melakukan perbaikan. Nah, itu saja presentasi dari kami kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.